Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Honorer di seluruh Nusantara dan dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat bagi guru honorer yang sudah lolos di tes tahap pertama. Bagi yang belum lolos di tahap pertama, kita tunggu saja, mudah-mudahan nasib keberuntungan akan berpihak kepada kita. Baik, untuk hari ini Sobat Jurnal Edukasia, kami akan membahas soal prediksi P3K tahun 2021 tahap kedua ya. Ini untuk persiapan tes tahap kedua nanti ya. Bagi mapel atau mata pelajaran pendidikan agama Islam ya, yang siap lolos pada tahap kedua, mari kita belajar bersama-sama ya. Baik, kita lanjut saja ke soal yang pertama. Orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dan selalu berbuat kejahatan, termasuk orang yang A. durhaka kepada Allah, B. durhaka kepada diri sendiri, C. menganiaya diri sendiri, D. merugikan diri sendiri, atau E. menyiksa diri sendiri ya. Jawabannya adalah C ya. Orang yang tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya dan di dunia ini selalu berbuat kejahatan, maka ini termasuk orang yang menganiaya dirinya sendiri ya. Oke, lanjut nomor 2. Seperti kita ketahui bahwa bumi itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Menurut penyelidikan para ahli sains, seiring dengan berjalannya waktu akan terjadi pergeseran kutub-kutub magnetis yang menyebabkan posisi kutub utara magnetis bergeser menempati lokasi kutub selatan magnetis, dan begitupun sebaliknya, sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor 2942 dan Abu Dawud nomor 4310 dari Abdullah bin Amr bin As tentang tanda-tanda hari kiamat. Pergeseran tersebut merupakan gejala peristiwa A. munculnya Dajjal, B. munculnya binatang melata, C. bumi tertutup kabut, D. matahari terbit dari barat, E. munculnya Ya'juj dan Ma'juj ya. Kira-kira apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah D ya, matahari terbit dari barat. Ini sudah jelas ya. Jadi para ahli itu meneliti tentang pergeseran ya, posisi kutub utara magnetis ya. Ini kan sudah jelas ya. Berarti jawabannya itu D ya, matahari terbit dari barat ya. Oke, baik, kita lanjut nomor 3. Perbuatan yang seimbang antara kebaikan dan kejahatan disebut A. sabiqum bil khairat, B. zalimun li nafsi ya, C. khairun nas, D. muqtasid, atau E. mujtahid. Kira-kira apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah D ya, muqtasid. Ya, baik, kita lanjut nomor 4 ya. Tidak semua usaha dapat membuahkan hasil. Terkadang terjadi kegagalan, namun demikian kita harus berprasangka baik sekalipun mengalami kegagalan. Berikut ini perilaku yang mencerminkan sikap tersebut adalah A. kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal, B. orang lain yang menyebabkan kegagalan, dan C. menganggap adanya orang lain tidak senang, D. berpendapat bahwa sistem yang menyebabkan kegagalan, atau E. menganggap ada orang lain yang menggantikannya ya. Kira-kira apa jawabannya? Ini kaitannya tentang berprasangka baik ya, walaupun mengalami kegagalan. Itu kira-kira ya, yang pasti jawabannya adalah A. kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal itu ya. Oke, nomor 5 kita lanjut.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah memerintahkan kepada tiap-tiap umat agar A. Bersilaturahmi, B. Saling tolong-menolong, C. Mencari rezeki yang halal, D. Bekerja keras, atau E. Berlomba dalam kebaikan. Kira-kira apa jawabannya, sobat semuanya? Ya, jawabannya adalah E. Berlomba dalam kebaikan. Itu kaitannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 148 ya. Kita lanjut nomor 6 ya, soalnya panjang ya ini. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya Ismail, beliau segera menyampaikan hal itu kepadanya. Ismail pun mentaatinya dan mempersilahkan ayahandanya untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Pernyataan di bawah ini yang termasuk hikmah beriman kepada Rasul Allah ya adalah A. Semua perintah orang tua kepada anak harus ditaati sepenuhnya. B. Tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram. C. Mohon izin kepada ibu terlebih dahulu sebelum dilaksanakan sesuatu. D. Mentaati perintah Allah tetapi harus memilih mana yang menguntungkan. E. Melaksanakan perintah untuk berkurban pada setiap hari raya. Kira-kira apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram. Kita lanjut soal nomor 7. Keberadaan malaikat berhubungan dengan manusia sesuai dengan tugas masing-masing. Sekalipun tidak tampak mata, kita harus beriman kepadanya. Berikut ini termasuk tanda-tanda beriman kepada malaikat kecuali A. Meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain, B. Selalu melakukan kebaikan dan kebenaran, C. Meyakini terhadap ketelitian para malaikat Allah, D. Berbuat baik terhadap kedua orang tua dan keluarga, E. Memuliakan manusia tanpa membedakan kedudukan. Ini kaitannya tentang keberadaan malaikat ya, yang berhubungan dengan manusia. Tetapi pertanyaannya kecuali ya. Berarti kira-kira kalau kecuali yang bukan adalah A ya. Meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain, ini keliru ya ini. Berarti jawabannya A. Lanjut nomor 8. Salah satu asas dalam hukum Islam adalah hifzul mal ya, artinya adalah kira-kira hifzul mal itu artinya apa ya? A. Melindungi agama, B. Melindungi diri atau nyawa, C. Melindungi harta atau properti, D. Melindungi kehormatan. Ini kaitannya tentang mal itu harta ya, berarti hifzul mal itu berarti melindungi harta atau properti. Jawabannya C ya, betul. Nomor 9. Para ahli hukum Islam mengelompokkan ayat Al-Quran dalam kategori yaitu ya, kira-kira kategori yang dikelompokkan ayat Al-Quran itu kategorinya apa saja? A. Qati dan zoni, B. Syarih dan mujmal, C. Am dan khos, atau D. Syarih dan am. Ya, kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah D. Syarih dan am. Nomor 10 ya. Jika ahli waris dari pihak laki-laki hidup semua, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka hanya 3 orang, yaitu bapak, anak laki-laki, dan siapa kira-kira? A. Sepupu laki-laki, B. Suami, C. Keponakan laki-laki, atau D. Anak laki-laki. Ini kaitannya tentang ahli waris pihak laki-laki yang hidup semua. Nah, ini harta pusakanya itu ada 3 orang, bapak, anak laki-laki, dan siapa ya? Tentu saja adalah B. Suami ya. Baik sobat guru di seluruh Nusantara dan dimanapun Anda berada, untuk soal pembahasan part 1 persiapan tes P3K tahap 2 ini saya kira sampai di sini dulu. Nah, besok kita lanjut untuk yang part kedua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
salam sejahtera dan salam kesuksesan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.